Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah kandungan gula alami dari suatu sumber makanan minuman, baik itu dari produk hewani maupun produk nabati. Apabila kita mengonsumsi sumber makanan tersebut, maka kandungan karbohidrat yang ada di dalamnya akan diproses dan diserap oleh tubuh untuk kemudian digunakan sebagai sumber energi atau bensin bagi sel-sel tubuh, supaya tubuh dapat bekerja optimal dan normal setiap hari. Bagaimana prosesnya di dalam tubuh hingga akhirnya karbohidrat dari sumber makanan yang kita konsumsi dapat digunakan menjadi energi? Ketika kita mengonsumsi sumber makanan minuman yang mengandung karbohidrat, organ pencernaan seperti usus dan liver akan memproses dan memecah kandungan karbohidratnya tersebut hingga menjadi molekul senyawa yang sangat kecil bernama glukosa. Glukosa ini kemudian akan dilepaskan ke pembuluh darah yang kemudian dikenal dengan nama glukosa dalam darah atau gula darah. Sayangnya, glukosa ini tidak bisa langsung masuk sendiri ke dalam sel untuk dijadikan energi, sebab dibutuhkan kunci untuk membuka pintu sel-sel tersebut, dan kunci ini bernama hormon insulin. Maka, ketika glukosa masuk ke dalam aliran darah, secara otomatis tubuh akan menyalakan alarm sebagai perintah kepada organ yang bernama pankreas untuk memproduksi hormon insulin tersebut. Hormon insulin ini bertugas untuk mengikat glukosa dalam darah dan mengantarkannya ke sel-sel tubuh. Insulin ini akan menempel pada reseptor insulin yang terdapat pada dinding sel, yang membuat sel kemudian terbuka sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk akhirnya dipecah menjadi energi. Kita bisa mendapatkan kandungan karbohidrat pada sumber makanan alami baik hewani maupun nabati. Pada produk hewani, karbohidrat bisa kita temukan pada sumber makanan seperti susu dan madu. Sedangkan pada produk nabati, kita dengan mudah dapat menjumpai kandungan karbohidrat ini pada semua bagian tumbuh-tumbuhan. Secara umum, ada dua jenis sumber karbohidrat. 1. Karbohidrat kompleks. 2. Karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks adalah sumber makanan yang rantai molekul gula alami atau karbohidrat sebagai komponen penyusunnya masih panjang dan kompleks. Selain itu, sumber makanan yang tergolong sebagai karbohidrat kompleks ini tidak hanya mengandung karbohidrat saja, tetapi juga memiliki kandungan nutrisi yang beragam. Di dalamnya terdapat nutrisi mikro yaitu vitamin dan mineral, serta terdapat juga nutrisi makro lainnya seperti protein dan lemak. Bahkan, lebih khusus lagi, pada sumber makanan yang tergolong karbohidrat kompleks juga terdapat serat. Nah, karena hanya tumbuh-tumbuhan atau produk nabati saja yang memiliki kandungan serat, jadi pada dasarnya semua tumbuh-tumbuhan atau produk nabati itu tergolong sebagai sumber karbohidrat kompleks. Telah disebutkan sebelumnya bahwa produk nabati memiliki kandungan nutrisi makro yang lengkap, karbohidrat, protein, lemak, bahkan ada seratnya juga. Namun, nutrisi makro pada produk nabati memiliki kandungan dominan yang berbeda-beda. Produk nabati yang berupa biji-bijian serealia seperti jagung, beras, gandum, barley, sorghum, dan yang semacamnya, atau yang berupa umbi seperti ubi, singkong, talas, dan yang semacamnya, atau yang berupa buah-buahan, itu kandungan dominannya adalah karbohidrat. Produk nabati berupa biji-bijian polong seperti lentil, kedelai, komak, kacang hijau, dan yang semacamnya itu, kandungan dominannya adalah protein. Produk nabati berupa kacang-kacangan seperti kenari, kemiri, kacang tanah, almond, dan yang semacamnya itu, kandungan dominannya adalah lemak. Produk nabati berupa sayur-sayuran berbatang dan berdaun itu, kandungan dominannya adalah serat. Lebih jauh lagi, kandungan karbohidrat atau gula alami pada karbohidrat kompleks atau tumbuh-tumbuhan sebenarnya adalah senyawa yang terbentuk dari proses fotosintesis.
Proses fotosintesis adalah sebuah proses di mana tanaman menyerap air dari dalam tanah, menyerap karbon dioksida dari udara, dan menyerap energi dari cahaya matahari. Untuk kemudian semua bahan-bahan yang terserap itu diolah bersama-sama hingga menghasilkan bahan makanan berupa karbohidrat atau glukosa. Bahan makanan berupa karbohidrat atau glukosa ini kemudian disimpan oleh tumbuhan tersebut di seluruh bagian tubuhnya, seperti di batang, di daun, di bunga, di buah dan biji, serta di umbi atau akarnya. Di semua bagian tumbuh-tumbuhan inilah terkandung karbohidrat kompleks, walaupun tentunya dengan kadar yang berbeda-beda seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan serat adalah gandengan dari karbohidrat pada karbohidrat kompleks. Serat adalah komponen yang banyak ditemukan pada produk nabati atau tumbuh-tumbuhan. Serat sebenarnya bukan termasuk ke dalam golongan nutrisi. Serat bukanlah makanan sel-sel tubuh, sebab serat tidak dapat diserap oleh tubuh. Namun, walaupun tidak diserap untuk menjadi makanan sel-sel tubuh, serat yang terdapat pada karbohidrat kompleks memiliki fungsi yang sangat besar, yaitu sebagai penangkal terhadap kandungan karbohidrat yang terdapat dalam suatu sumber makanan. Artinya, ketika kita mengonsumsi sumber makanan yang tergolong karbohidrat kompleks atau sumber makanan yang mengandung serat alami, maka kandungan seratnya itu akan memperlambat penyerapan glukosa dari sumber makanan tersebut, sehingga glukosa dalam darah akan naik dengan perlahan atau tidak melonjak drastis. Selain itu, serat pada sumber makanan berupa karbohidrat kompleks juga berfungsi untuk menyehatkan usus, karena serat menjadi makanan bagi bakteri-bakteri yang ada di dalam usus. Di dalam usus kita terdapat lebih dari 100 triliun bakteri, dan bakteri-bakteri ini memakan setiap makanan yang kita konsumsi. Jika bakteri ini memakan makanan berserat yang baik, maka akan terbentuk lingkungan yang baik di dalam usus. Lebih jauh lagi, para ilmuwan menamai usus kita sebagai otak kedua karena 90% reseptor serotonin terdapat di usus kita. Hormon serotonin adalah hormon yang berperan sebagai pengantar sinyal antar jaringan-jaringan saraf di otak. Jadi, jika lingkungan di usus kita baik dikarenakan banyaknya bakteri-bakteri yang memakan makanan berserat baik, reseptor-reseptor serotonin yang ada di usus kita itu akan menerima sinyal yang baik juga dan kemudian menyampaikan atau mengirimkan sinyal yang baik itu ke otak. Sehingga otak kemudian merespon sinyal itu lalu memproyeksikannya atau memunculkannya dalam bentuk perasaan yang baik. Misalnya perasaan tenang, bahagia, bersemangat, fokus, mudah mengingat dan mengolah informasi, serta perasaan positif lainnya. Jadi, dengan mengonsumsi sumber makanan berupa karbohidrat kompleks atau sumber makanan yang memiliki kandungan serat alami, kita sudah menjaga kesehatan usus dan otak kita. Itulah mengapa karbohidrat harus selalu bergandengan dan tidak terpisahkan dengan serat. Sedangkan jenis sumber karbohidrat yang kedua, yaitu karbohidrat sederhana, adalah sumber makanan nabati yang sudah mengalami proses pengolahan sehingga rantai molekul gula atau karbohidratnya menjadi lebih pendek dan sederhana. Karena sudah diolah sedemikian rupa oleh manusia, kandungan serat dari sumber makanan ini sudah tidak ada. Artinya, kandungan karbohidrat pada sumber makanan ini hanya berdiri sendiri, jomblo, sudah tidak punya gandengan serat alami lagi. Dan sudah dijelaskan betapa pentingnya kandungan serat pada suatu sumber makanan nabati. Apa saja contoh sumber karbohidrat sederhana? Ada banyak. Contoh pertama adalah tepung terigu. Tepung terigu memang terbuat dari bahan alami, yaitu biji gandum. Biji gandum sebenarnya tergolong sumber makanan berupa karbohidrat kompleks atau sumber makanan yang mengandung serat alami. Akan tetapi, manusia mengolah biji gandum yang alami itu dalam proses pengolahan yang sangat banyak dan sangat panjang hingga menghasilkan produk berupa tepung terigu.
Keburukan tepung terigu yang beredar di pasaran saat ini dimulai dari proses penanamannya. Biji-biji gandum yang menjadi bahan baku pembuatan tepung itu sebagian besar ditanam dengan sistem pertanian yang banyak menggunakan pupuk kimia sintetis dan pestisida kimia sintetis. Biji-bijian yang dipelihara dengan buruk itu kemudian diangkut dan diolah di pabrik, dikupas dari kulitnya, dibuang dedak dan bekatulnya, kemudian digiling sampai halus, dikeringkan dengan mesin, diayak atau disaring, dan proses-proses lainnya yang sangat banyak dan panjang sampai akhirnya biji-biji gandum yang berkulit keras berwarna coklat keemasan itu berubah bentuk menjadi tepung yang putih, bersih, dan awet disimpan. Akhirnya, dari yang awalnya biji-bijian gandum itu tergolong sumber makanan berupa karbohidrat kompleks yang memiliki kandungan protein, lemak, karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral alami lainnya, setelah menjadi tepung terigu, ia sudah berubah menjadi sumber makanan yang tidak alami lagi, sebab kandungan nutrisi alaminya hampir habis dikarenakan proses pengolahannya yang sangat banyak dan panjang itu. Sehingga yang tersisa hanyalah karbohidrat saja, atau disebut juga karbohidrat sederhana, atau karbohidrat yang berdiri sendiri yang sifatnya sangat beracun itu. Mengapa tepung terigu sifatnya sangat beracun? Alasan yang pertama adalah karena sumber makanan ini telah mengalami proses yang sangat banyak dan panjang, sehingga sumber makanan ini sudah tidak memiliki kandungan vitamin dan mineral alami. Padahal, vitamin dan mineral sangat penting untuk mencerna suatu makanan. Jika kandungan vitamin dan mineral tidak ada dalam tepung terigu, maka tubuh akan kesulitan atau bekerja sangat keras untuk mencerna makanan tersebut. Agar terigu yang kita makan itu tetap dapat dicerna, tubuh terpaksa akan mengambil atau menyedot mineral yang ada pada tulang dan gigi. Jadi, tepung terigu itu tidak hanya membuat organ pencernaan kita bekerja keras karena sifatnya yang berat cerna, tetapi tepung terigu juga membuat kita rugi karena mineral pada tulang dan gigi kita menjadi berkurang akibat proses cernanya, yang akhirnya menyebabkan tulang dan gigi kita mudah keropos. Alasan yang kedua adalah karena tepung terigu hanya mengandung karbohidrat atau glukosa tanpa serat. Ketika kita mengonsumsi tepung terigu, tubuh akan memecah kandungan karbohidratnya menjadi glukosa. Karena tepung terigu tidak memiliki serat alami, kandungan glukosa pada tepung terigu ini dengan cepat akan dipecah di dalam usus dan diserap oleh liver. Lalu dengan cepat juga akan dilepaskan ke pembuluh darah. Glukosa yang dengan cepat masuk ke dalam pembuluh darah inilah yang secara drastis akan menaikkan kadar glukosa dalam darah. Ketika glukosa dalam darah kita naik secara cepat setelah mengonsumsi terigu, tubuh dengan cepat juga akan menyalakan alarm yang akan memicu organ pankreas untuk segera memproduksi hormon kunci, yaitu hormon insulin yang tugasnya adalah sebagai pengikat dan pengantar glukosa ke sel-sel tubuh. Semakin tinggi kadar glukosa dalam darah, maka semakin tinggi pula kadar hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas untuk mengikat glukosa-glukosa yang banyak dalam darah tersebut. Proses pengikatan glukosa oleh hormon insulin ini membuat kadar gula dalam darah menjadi turun. Karena gula darah tadi naiknya drastis, maka turunnya juga drastis. Sayangnya, ketika gula darah turun drastis, tubuh kita kembali menyalakan alarm. Sebab jika kadar gula darah kita terlalu rendah, maka kita akan lemas. Alarm inilah yang kemudian mengaktifkan hormon lapar. Akhirnya kita akan makan lagi. Jika pada saat merasa lapar itu lalu menu yang kita pilih adalah yang mengandung tepung terigu lagi, maka glukosa dalam darah akan naik drastis lagi. Sehingga pankreas pun bekerja keras lagi untuk memproduksi hormon insulin yang banyak lagi. Dan begitu seterusnya, siklusnya berulang-ulang. Yang akhirnya menyebabkan kita jadi ingin makan terus-menerus. Ketika seseorang terus-menerus mengonsumsi makanan yang mengandung tepung terigu, walaupun dalam jumlah yang sedikit,
maka pankreasnya akan terus-menerus bekerja keras untuk memproduksi hormon insulin yang melimpah. Lama-kelamaan, organ pankreasnya akan menjadi kelelahan, sehingga vitalitas organnya menurun dan tidak dapat memproduksi insulin lagi, yang menyebabkan seseorang harus rutin menyuntikkan hormon insulin. Atau pada kondisi yang lain, ketika glukosa dalam darah selalu tinggi karena sering mengonsumsi terigu, kadar hormon insulin dalam tubuh juga akan selalu tinggi sebab selalu diproduksi oleh pankreas. Kondisi ini disebut dengan hyperinsulinemia atau kadar insulin tinggi. Jika kadar insulin pada tubuh kita selalu tinggi, lama-kelamaan sel-sel tubuh kita menjadi kebal atau tidak sensitif dan tidak responsif lagi terhadap keberadaan hormon insulin tersebut. Sel-sel tubuh kita menolak untuk membuka pintu walaupun hormon insulin yang menjadi kunci tersebut sudah menempel pada reseptor insulin di dinding sel. Jika hal itu terjadi, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai sumber energi. Ketidaksensitivitasan sel inilah yang dinamakan dengan resistensi insulin, yang disebut juga dengan kondisi prediabetes atau gerbang awal menuju penyakit diabetes tipe 2. Jika pintu sel tidak bisa dibuka dan glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk dijadikan sumber energi, maka akan berbahaya jika glukosa-glukosa tersebut tetap berada di dalam aliran darah. Oleh karena itu, glukosa-glukosa itu mau tidak mau harus disimpan di dalam sel lemak. Maka, kondisi resistensi insulin inilah yang menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap masalah kegemukan dan obesitas. Selain itu, resistensi insulin juga dapat berpengaruh terhadap tingginya asam urat, lemak dalam darah, kolesterol, dan peradangan pada pembuluh darah. Pada kondisi resistensi insulin ini jugalah kita akan makan terus-menerus dan menjadi kecanduan pada makanan yang manis, seperti aneka macam dessert. Selanjutnya, alasan yang ketiga mengapa tepung terigu itu beracun adalah karena tepung terigu mengandung gluten yang dapat menyebabkan sindrom usus bocor, yang pada jangka panjang dapat menimbulkan reaksi alergi. Di dalam usus kita terdapat jaringan-jaringan sel yang sangat ketat bernama sel epitel. Jaringan sel yang sangat ketat ini berfungsi sebagai pengikat yang membuat isi di dalam usus seperti bakteri, nutrisi, dan ampas makanan tetap berada di dalam usus. Tapi, kandungan gluten yang ada pada tepung terigu ini dapat menjadi badai di dalam usus, yang membuat jaringan-jaringan sel epitel di usus menjadi longgar. Kondisi inilah yang disebut dengan leaky gut syndrome atau sindrom usus bocor. Longgarnya jaringan sel epitel pada usus ini mengakibatkan semua hal yang berada di dalam usus, baik itu nutrisi makanan, bakteri, maupun kotoran atau ampas makanan, merembes keluar dari usus dan masuk ke pembuluh darah. Akhirnya, pembuluh darah menjadi tercemar. Pencemaran ini kemudian menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi bingung karena mendapati serangan itu datang dari dalam tubuh kita sendiri, bukan datang dari luar. Inilah yang kemudian membuat penderita leaky gut syndrome terkena penyakit-penyakit yang berkaitan dengan autoimun, yaitu penyakit di mana pasukan kekebalan tubuh malah menyerang diri sendiri. Sifat racun pada tepung terigu ini bereaksi pada semua orang, bukan hanya pada orang dewasa, tetapi juga janin, bayi, balita, anak-anak, dan para lansia. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga Allah senantiasa menolong kita dalam mengamalkan ilmu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.